Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tama dalam tutorial pembelajaran dari rumah selama masa pandemi COVID-19 untuk Bapak Ibu Guru SMA Islamic Center. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Meet untuk pembelajaran secara live streaming. Seperti sudah saya bahas pada part yang lalu tentang bagaimana cara membuat link link Google Meet pada Google Classroom Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah kita lihat ada link seperti ini. Ya, kita bisa langsung klik saja link yang sudah kita bagikan kepada siswa. Kita klik saja, kita buka. Nah, dari link yang dibagikan tadi, setelah kita buka, kita akan masuk ke dalam ruang persiapan seperti ini. Ya, nanti ada perintah untuk mengizinkan kamera dan perintah untuk mengaktifkan mikrofon. Saya tidak keluar karena sudah sering dipakai. Selanjutnya, setelah di ruang persiapan ini belum masuk ke dalam kelas atau belum masuk ke dalam ruang meeting. Untuk masuk ke dalam ruang meeting, maka kita tinggal klik saja gabung sekarang. Ini Bapak Ibu silahkan gabung sekarang. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam ruangan seperti ini. Kita bisa lihat, ini adalah kita atau layar kita. Kemudian di sini adalah berapa banyak orang yang ada. Ini belum ada yang masuk selain saya. Dan di sini ada ruang chat untuk chatting. Biasanya kalau siswa bisa bertanya melalui ruang chatting kalau dia tidak aktif kameranya atau mikrofon. Saya akan coba masuk dari handphone. Nah, ya, seorang ingin bergabung dalam rapat ini, Widya Pratama di luar SMA Islamic Center. Apakah bisa atau tidak kita terima? Jadi nanti Bapak Ibu sebelum memulai pelajaran, nanti kalau ada siswa yang ingin bergabung seperti ini, silakan diterima. Oke, baik. Sekarang sudah ada. Kita bisa lihat bersama-sama. Sini ada dua peserta. Yang pertama adalah Widya Pratama, saya sebagai admin, dan di sini ada contohnya adalah sebagai siswa, anggap saja seperti itu. Bapak Ibu bisa melakukan tindakan, diantaranya adalah menonaktifkan suara siswa seperti ini, karena dia akan mengganggu. Nah, ini bisa kita nonaktifkan, seperti bisukan. Nah, jadi nanti siswa tersebut tidak bisa berisik atau tidak bisa berbicara selama Bapak Ibu mengajar, kecuali nanti ada sesi pertanyaan, baru nanti silakan siswanya mengaktifkan sendiri mikrofon seperti itu. Kemudian bisa juga memanfaatkan chat tadi. Di sini bisa kita manfaatkan chat untuk bertanya. Bapak Ibu juga bisa manfaatkan, silakan yang mau bertanya ajukan pertanyaan melalui chat berikut. Nanti mereka akan membaca dan mereka akan memberikan balasan di sana. Oke. Kemudian saya akan juga jelaskan fitur lainnya lagi dari Google Meet ini. Di sini ada detail rapat. Ini rapat yang kita lakukan sekarang. Detailnya ini lampiran file. Kalau mau kirimkan lampiran bisa lewat sini. Kemudian di sini ada tanda tombol 3. Nah, di sini Bapak Ibu bisa merekam rapat supaya nanti rekaman rapatnya bisa diunggah ke YouTube. Kalau misalnya Bapak Ibu sedang mengajar, ini bisa kita rekam. Jadi nanti sebagai bentuk pengulangan pada siswa. Kalau siswanya mau mengulang materi pembelajaran apa yang disampaikan, tinggal kita rekam saja. Nanti bisa digunakan untuk diupload di YouTube. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur ubah tata letak. Kalau kita mau bersusun untuk melihat semua siswa yang hadir bisa.
tadi bersusun. Untuk melihat sidebar kita bisa juga setting untuk mengubah hanya sorotan tertentu saja juga bisa. Jadi bisa kita setting seperti yang kita inginkan, atau otomatis juga bisa. Selanjutnya di sana ada layar penuh. Kalau kita mau tampilkan layar penuh di layar kita semua bisa keluar juga. Nah, fitur yang penting sekali dari Google Meet ini adalah presentasi sekarang. Saya akan contohkan, ini presentasi sekarang, ada pilihannya seluruh layar Anda. Kalau pilihannya seluruh layar Anda, maka yang akan tampil pada aplikasi siswa atau pada Google Meet siswa adalah seluruh layar kita. Seluruh layar yang akan tampil pada ini yang akan tampil pada siswa adalah gambar di mana rekaman layar yang tampak pada laptop kita ini akan tampil langsung di layar siswa. Kemudian kalau kita ganti dulu, misalkan kita ganti jendela. Nah, ini jendela apa yang akan ditampilkan? Saya akan contohkan, misalkan saya akan buka aplikasi PowerPoint misalkan. Sebentar, saya coba cari PowerPoint. Jadi Bapak Ibu bisa sambil melakukan pembelajaran menggunakan PowerPoint yang akan disiarkan secara langsung menggunakan Google Meet. Ini misalkan saya buka hidrokarbon. Oke, baik. Kita setting pada Google Meet-nya. Presentasi sekarang. Kita klik jendela PowerPoint yang akan kita tampilkan. Nah, jadi siswa kita akan melihat gambar yang ada pada PowerPoint yang kita tampilkan. Oke, misalkan kemudian kita bisa slideshow supaya tampilannya penuh. Nah, siswa bisa melihat tampilan secara penuh yang ada pada Google Meet-nya siswa. Jadi siswa bisa melihat tampilan secara penuh pada aplikasi Google Meet mereka juga. Oke, ini kita bisa lihat seperti ini. Siswa akan melihat PowerPoint yang sama di aplikasinya seperti apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nanti tinggal Bapak Ibu menjelaskan. Pernahkah kalian menjumpai benda-benda berikut? Nah, siswa juga akan melihat benda-benda yang sama, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Misalkan kemudian kita mau melakukan penjelasan, misalkan kita mau melakukan penjelasan. Nanti sekolah akan menyediakan juga yang disebut sebagai pen tablet. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan pembelajaran secara langsung seperti menggunakan papan tulis pada umumnya yang ada di kelas, tapi kita gunakan pen tablet. Nanti Bapak Ibu bisa juga memanfaatkannya untuk melakukan proses penulisan atau ada hal yang mau disampaikan dalam tulisan. Saya contohkan sebentar. Kita klik pen. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Ini yang aktif adalah pen tablet yang saya gunakan sekarang. Kita bisa tuliskan. Contohnya ini, kita bisa tulis selamat datang
di misalkan kita bisa tulis juga rumusnya dan seperti itu Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan kita sudah selesai, nanti kita tinggal stop sharing. Nanti dia akan kembali ke bentuk Google Meet-nya lagi. Siswanya akan berubah lagi ke dalam bentuk Google Meet-nya. Nah, kita akan kembali ke kelas tersebut. Saya contohkan bagaimana munculnya wajah siswa di aplikasi tersebut. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat siapa saja siswa-siswi yang mengikuti kelas Google Meet Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian contoh cara menggunakan Google Meet yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.